wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allah. al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus para habaib, para asati, tokoh masyarakat hadir memenuhi undangan Sohibul Majlis Akhina Al-Habib Syekhon Al-Jubri dalam acara, ya mungkin ini hanya bentuk penamaan Maulid Nabi. Nah, ini acara Maulid itu tidak masuk di susunan usul fikih, apakah dia wajib, sunnah, mustahab dan sebagainya, enggak. Dan ini hanya satu bentuk ungkapan. Saat-saat ini adalah momen kelahiran, bulannya lahir Nabi. Nah, ini kita bisa lihat istri kita, kalau dia tahu bahwa kita ini tahu hari lahirnya, bulan, lalu kita nggak ngadain apa, manggil saudara makan-makan, ngambek. Iya, sama. Betul nggak? Abang, mana buktinya abang cinta sama saya? Ya, artinya hari lahirku, bulan lahirku, abang nggak ada reaksi. Dia mau lihat. Nah, ini juga, ya kita sebagai umat yang Masya Allah, kita tahu ini adalah bulan lahir Nabi. Makanya Maulid ini hanya satu bentuk idharul farah, menampakkan gembira. Raja nih, Jokowi ya, nggak usah. Ini raja. Mulyono. Kalau kita datang, taruhlah dia ya punya anak lah, rajanya punya anak. Lalu kita sebagai warganya datang mengungkap gembira, ya, insya Allah raja pasti menilai kita, karena dia lihat kita gembira dengan lahir yang dia suka. Nah, ini Rasulullah Habibullah, kekasihnya Allah. Nah, di saat kita dilihat oleh Allah gembira, ya, dengan kedatangannya, wujud. Nah, ini salah satu alasan Yahudi ini beriman kepada Allah, tapi dia waktu Nabi datang tidak menampakkan gembira, malah ada bentuk ya kayak hasut apalagi. Kita lihat posisi mereka, ya. Jadi ini acara tidak ada ini. Nah, yang kita tadi baca riwayatnya Nabi, dan ini pemicu untuk cinta, yaitu bentuk pengenalan. Karena cinta nggak mungkin kalau nggak kenal. Jamaah pasti tahu deh, sekolah kagak sekolah, tak kenal maka tak. Coba sekarang kita gimana cinta Nabi kalau nggak kenal? Pengenalan. Makanya salaf kita itu mereka mendidik anaknya, dilihat umurnya. Termasuk Sohibul Maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau ini kecil di Mekah ya. Nah, ini anak kecil biasanya masih mau main. Abahnya nggak maksain dia sholat apa enggak. Tapi dia nggak mau dia keluar main bola sama Abdul Wahab, sama Bimbas. Dia nggak mau. Jadi abahnya ngajak dia main bola di majlisnya. Jadi dia belum diajari ibadah, tapi cinta Nabi jangan, nggak ada batasan umur, nggak ada. Jadi nggak bisa bilang nanti umur sekian baru dia ajari, enggak. Karena memang Nabi udah katakan adibu auladakum ala salasi khisal. Didik anakmu 3 perkara. Pertama, hubbi Nabi.
Jadi nggak ada bilang ajari dia baca Quran lah, nggak ada. Cinta Nabi. Nah ini abahnya Habib Ali mengajari anak cinta Nabi. Tapi ibadah enggak. Main-main. Allah sendiri sama Nabi waktu beliau masih anak-anak di Mekah ya. Itu anak-anak pada main. Ya biasa sebatas bola ya. Nabi gak punya mainan. Nabi cuma memandang ke bulan. Akhirnya Nabi namanya anak, dia tunjuk itu bulan ke kanan tuh bulan. Kayak kita main bola. Allah nggak nyuruh Nabi untuk ibadah lah, ya. Karena memang umurnya main. Jadi kita nggak usah paksa anak kita ini. Yang masalah 50 main layangan. Ya, ini perlu dibahas. Udah lewat. Masih seneng main, nah istilahnya bentuk main bukan layangan aja, apalagi sekarang game aja hidupnya. Padahal ini itu. Jadi, tapi cinta Nabi tidak ada batasan. Mencintai. Cinta Nabi sudah itu. Nah kita sekarang ya dai panggilan untuk hadir ya, saya rasa pasti cinta ya, cinta mengungkap ya, kegembiraan. Dan ini makanya tidak. Ya Allah. Ini ada lagi yang nggak nerima. Apa maksud katanya kalau maulid asal-kol Nabi hadir ya ini orang. Kan kita panggil ya Rasulullah. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim aja. Ini saya baru dapat info. Ada Masya Allah jamaah Ali Drus beliau ke rumah. Dia cerita di Hadramut ada seorang hababah ya dari Al Syekh anaknya Syekh Abu Bakar. Itu dia kebiasaan apa-apa ya Syekh Abu Bakar. Ada tuh jamaah ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhirnya subhanallah Syekh Abu Bakar datang. Ya Nur, lu manggil gua terus. Aneh belum duduk lu panggil lagi. Ini baru Syekh Abu Bakar dipanggil datang. Bagaimana dengan Rasulullah? Nah kan kita sekarang kan ada bentuk memanggil. Ya Nabi kan memanggil. Ya, ada yang nggak nerima. Mana bisa Nabi hadir di maulid? Ya ini orang. Ya gue mau tonjok HP gue satu-satunya. Sering muncul di HP itu. Nggak nerima gimana ceritanya. Umatnya saja yang dekat dengan beliau itu dipanggil datang. Bagaimana ini dari awal kan semuanya panggilan Nabi. Ya Nabi kan memanggil ya Rasulullah segalanya. Nggak mungkin. Masalah kedatangan beliau oke lah. Mungkin tidak terlalu kita butuh datang, tidak datang dan sebagainya. Ini kita berharap ma'iyah, kebersamaan. Ya. Nah ini kita di saat cinta Nabi ada pada momen di akhirat. Di antaranya orang ditimbang amalnya. Ya Allah bayangin kalau amal kita ditimbang, aduh harapan lolos kagak ada. Tapi karena dengan cinta Nabi, Nabi datang. Ikut naik ketimbangan, ya pasti lolos lah, pasti lolos. Ini nggak usah tinggi-tinggi. Jamaah tahu saya tinggal di depan Pasar Induk. Ada Pasar Induk ya depannya doang. Itu saya perhatiin buah ditimbang. Ada kan yang cakep di buah, ada juga yang bonyok. Berkah ditimbang bareng lolos. Nyambung. Kira-kira kita cakep apa bonyok? Artinya kita kalau ngelihat ini mah kita banyak salah, banyak ini. Jadi kita merapat. Jadi inilah maulid sebenarnya kita gembira. Nah ini kegembiraan karena kita ini basyariah. Ada namanya isi. Ya, isi. Makanya tuh riwayat-riwayat semua ajakan selalu Nabi katakan amal terbaik pada umatku itu ngasih makan umat saya, nyenengin umat Nabi, ngasih makan. Makanya itulah sebabnya maulid pasti ditutup dengan makan. Karena kalau nggak ditutup dengan makan ada masalah. Pelotot-pelototan jamaah. Aku hadir maulid, pulang nih, lemas. Hadir maulid, iya. Kok lemes bang? Iya, maulid air. Jadi terkait ya.
terkait. Jadi kebulihnya Maulid itu tuh masuk ke Maulid. Karena anak jamaah ini anti Maulid. Tapi makan kebuli banyakkan dia. Ya ini orang. Jadi artinya kita gembira Nabi. Nggak ada duanya udah. Dan orang kan ada apa-apa, ada nikmat gembira. Dan memang Allah senang kalau kita dapat nikmat gembira. Ada hadisnya, innallaha yuhibbu ayyara asara ni'ami ala abdi. Allah itu senang kalau dia kasih nikmat hambanya terlihat penampakan gembira. Nah, tidak ada lagi kegembiraan seperti gembira kita pada Nabi kita Muhammad SAW. Haflah, ya, gembira. Dan inilah gembira yang Allah paling suka. Subhanallah, jangan kaget. Allah tuh nggak senang orang gembira. Karena gembira ini ngantar ke sombong. Coba lihat. Ya, lolos caleg gembira. Akhirnya sombong. Kan ujungnya dosa. Kecuali gembira kita pada Nabi. Memang boleh dilihat ya, semua gembira dunia, gembira dapat proyek, dapat duit miliaran nih. Ini kelasnya Musin kalau kita sih recehan. Iya, dapat miliaran kan gembira. Ada gembira nggak bisa disalahin orang. Apapun yang datang kita gembira, cuman ada bahaya, ada dampak sombong. Gembira dapat duit banyak, gembira ini. Dan ini gembira satu ini doang yang Allah minta kepada kita. Lainnya sih nggak ada masalah gembira, tapi kadang-kadang lupa diri. Ya, kalau Nabi Allah udah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Katakan dengan datangnya rahmat, fadl. Kita ini jadi utama karena Nabi. Apapun kelebihan kita bangga-banggain ke orang, mau itu sifat, akhlak, orang dipuji, itu semua ngambil dari Nabi. Kata udah itu Maulid. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Sekarang Habib siapa yang kita puji? Wali siapa yang kita puji? Semuanya dia sumbernya Nabi. Nah ini tidak usah beliau umatnya, itu saya bakal bilang wa muhibbuna, yang cinta padaku selalu saya pantau. Mazal ini baru satu orang dari umat. Bagaimana dengan beliau sallallahu alaihi wasallam? Cinta, ya makanya waktu juga lah yang membatasi kita. Yang jelas kita gembira, ya gembira. Nah ini masya Allah diawali, ya karena ini di mana-mana orang dengar Rabiul Awal ya pastilah ingat Nabi, ya bulannya. Kalau Nabi mah tidak ada kata-kata kayak kita nilai. Berarti sebelumnya tidak ada dong, tidak. Kalau bicara kelahiran sama Nabi mah enggak. Beliau sudah ada, diciptakan Allah sebelum segala-galanya. Juga sudah disinggung oleh akhirni an awwali syai' khalaqahullah. Ya Jabir, huwa nuru nabiyyu, nur nabi. Cuman kemunculannya di dunia, yaitu di bulan Rabiul Awal. Nabi muncul di dunia. Kalau dia mah udah ada di alamnya Allah ciptakan, itu sudah ada di dunia. Dan disitulah kita mengenal, kita tahu beliau bulannya ini, tempatnya lahir di Mekah, beliau tinggal di Madinah. Makanya pujangga itu mengatakan, ya Makkahul Madanatu, hai Makkah, apalagi yang saya bisa katakan? Wa fiki qad wulida rasul. Artinya Nabi lahir di engkau. Allah aja bersumpah tentang kota Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Saya bersumpah dengan ini negeri, wa anta hillun bihadzal balad. Engkau ya Rasulullah tinggal di situ. Makanya Al-Imam Syukri, beliau ini dengar ada seorang ulama di Syria, Imam Nawawi. Itu dia datang bela-belain. Dulu angkutan onta. Ini yang bawa onta, supir onta dia supir, driver onta. Yang bawa beliau. Di jalan ada diskusi ilmu. Namanya ini supir onta suka ngaji juga sama Imam Nawawi, kan satu kampung atau mondar mandir.
Ya Syekh, setahu saya ini masalah seperti yang saya dengar dari Imam Nawawi begini. Kata Imam Sufyan, kamu pernah ketemu Imam Nawawi? Iya, ketemu sekampung. Kalau begitu, ana mau turun. Kamu naik ke onta, ana nuntun. Soalnya matamu udah lihat Imam Nawawi. Ini perlu juga. Mereka yang udah ngelihat Nabi. Apalagi datang bersama Nabi di perang Badar. Makanya Allah katakan, ya ahla Badar, hei yang hadir membantu menolong Nabiku, i'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Lakuin apa yang kau mau lakuin dari dosa apapun, saya maafin kamu. Masih ada yang mau ngomong lagi setelahnya? Hati-hati ya. Allah bilang lakuin. Tapi mereka bukannya itu lupa diri, nggak ada. Termasuk Sayyidina Utsman itu dia tidak ada lagi kecuali beliau sholat, ngaji, nggak ada lagi bilang bisa apa-apa. Dia yang pertama hatam Quran dalam satu rakaat. Padahal Allah katakan lakukan. Begitu juga perang terakhir Nabi, perang Tabuk. Waktu itu susah. Sahabat artinya banyak yang mau ikut perang, nggak ada ontak, kan jaraknya jauh. Tabuk itu 700 kilo dari Madinah. Itu Nabi susah, yang mau perang juga susah. Datang Sayyidina Utsman menyumbang sumbangan pertama 1000 ontak. Lalu datang lagi dia bawa uang dinar. Itu Nabi membolak-balik itu uang, lalu berkata, ma dorro Utsman ma fa'alahu ba'da. Enggak ada bahaya lagi bagi Utsman apapun yang dilakuin setelah hari ini. Sumbangan gede. Kita aja nih lagi susah nih, besok lebaran. Kalau ada duit, terus ada orang datang bawa duit 2 gepok, kita ditonjok, kasih 1 gepok, kita nggak marah, kalau boleh tonjok kadis lagi, nggak apa-apa, bonyok, yang penting bocah-bocah pada pakai baju baru, bayangin. Jadi tapi mereka tidak melakukan kesalahan ini. Nah ini mereka masya Allah sama Nabi, kegembiraan tidak bisa diukur, kecintaan. Dan juga ittiba. Sayyidina Umar waktu beliau ditikam oleh Abu Lu'lu kan robek perutnya. Beliau kalau kayak minum susu keluar tuh susu di perut, berarti ususnya kena robek itu. Dikasih susu diminum. Akhirnya ada lagi jamaah datang bawa susu campur madu. Kok warnanya agak lain? Mahal. Nah ini laban ma'al asal. Dia nggak mau minum, kata dia saya bersama Nabi minumnya susu. Kalau madu doang, nggak pernah nyampur. Saya takut kalau saya minum madu sama susu nggak ketemu dia nanti. Yo, kita SDMG 5 macam. Oh nyor lagi dia paling duluan, ya ini orang. Artinya kita lihat, ya. Perut gua goyang. Ya artinya inilah kecintaan yang kita dengar riwayat dari mereka dan kecintaan. Nah inilah agama, ya. Ad-din wal mahabbah. Ya, kita tidak ngeremehin ibadah di mana-mana. Tapi cinta ini mauhibah, pemberian dari Allah. Innalladzina amanu wa amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh Allah jadikan cinta. Nah cinta yang paling manfaat yang kita tahu adalah Nabi besar kita Muhammad SAW. Kegembiraan yang paling manfaat. Nah, itu tadi ayatnya. Qul bi fadlillah. Fadl kita utama dari mana? Kita bisa ngomong ini kan karena Nabi semua. Karena Nabi nisbi, ya. Dan juga beliau rahmatan lil alamin. Fabidzalika falyafrahu. Dengan inilah kita gembira. Maka hari ini Abu Syehon mengajak kita gembira. Udah itu aja. Gembira. Nah kegembiraan ini ya tahulah. Ada orang haus dikasih minum gembira, senang. Orang agak sedikit perut goyang dikasih makan. Pasti itu gembira. Gembira kita sebatas itu doang. Nggak mungkin lah Abu Syehon ngawinin kita. Nggak mungkin. Dia aja maper. Makanya kita hadir maulid Abu Syehon, masya Allah, Habib ada ini nggak mungkin, dia nggak mungkin.
Boro-boro kawin baru omong aja udah baru. Jadi artinya ada batas kemampuan menggembirakan umat. Ya, sekitar itu kita senang sudah. Ya, inilah artinya ya udah mau apa lagi jemaah. Gembira cukup segitu aja. Kegembiraan kita datang gembira, mengungkap gembira kita. Nah, ini terakhir. Soalnya tadi saya lihat di YouTube ada tidak terlalu panjang. Al-Imam Abi Jamroh ini beliau ahli hadis. Dia memilih 300 hadis dari kitab Bukhari. Kitab Bukhari ini hadis Nabi. Lalu dia rinci. Kitab ini 2 jilid. Saya nggak mungkin menyebutnya semua, nggak mungkin, nggak mampu. Cuman ada kisah saya nggak bisa lupa sampai sekarang. Ada satu orang di satu daerah, dia kalau bahasa kita musrif ala nafsi, dia boros sama dosa. Jadi di mana ada dosa ada dia deh. Ada yang begitu jemaah? Enggak ya, insya Allah ya. Di mana-mana ada. Ya. Kalau saya sih kasih bahasa yang agak bagus. Terlalu rajin. Nggak ada acara kecuali ada dia. Dandutan ada, repongan ada. Termasuk maulid hadir juga. Nggak ada yang luput. Ya. Ya. Jokowi bagi-bagi datang juga. Semua dia datangi. Kagak ada yang dia tinggal. Jadi kita bahasanya enak. Orangnya rajin banget. Nah ini orang hidupnya dosa. Ya. Sehingga orang kampung tidak disalahin. Kalau dia mah orang neraka. Wah dia masya Allah tahu diri. Tahu diri. Jadi maknanya saya nggak ngarep surga. Karena saya memang bukan ahli khair. Ya. Akhirnya subhanallah orang ini meninggal. Dilihat dalam tidur orang soleh masuk surga dia. Ya Fulan kok kamu masuk surga? Iya anak juga heran. Anaknya saya selama ini nggak pernah ngebayangin masuk surga, boro-boro masuk surga. Ya kalau jamaah masya Allah rajin sholat tahajud, rajin ngaji, rajin sholawatan, rajin baca Quran kan ada bayangan-bayangan. Kayaknya ada harapan surga ya. Nah kalau dia nggak dari ini. Tapi dia masuk surga. Akhirnya ya Allah, kenapa hambamu yang kotor ini, yang berdosa ini kok kamu masukkan surga? Ini ternyata sebabnya dia di kampungnya ada perayaan maulid. Tapi dia tahu diri. Dia bukan jamaah akhir, nggak berani hadir. Cuman dia gembira dengar dari jauh. Marhaban ya Rasulullah. Di situ doang. Di depan rumahnya dia, di depan rumahnya dia mau menghadiri majelis gagain, bukan ahli majelis kan ada tuh kesian di mojok itu sebabnya Allah ampuni dosa. Kegembiraan yang tidak di lokasi. Bagaimana kita nih di lokasi gembira, jadi pasti di luar, karena memang kadang-kadang di luar lokasi ada reaksi juga. Termasuk tobatnya Fudail ibnu Iyad. Dia dulu tadinya perampok, kepala perampok. Dia taubat waktu dia lagi manjat rumah. Perampok kan mana ada lewat pintu depan, pasti manjat. Tiba-tiba di situ ada majelis. Ya majelis bahas ayat Allah, ilmu. Lalu si guru mengatakan alam yakni lil ladina amanu antakhsha qulubuhum li dzikrillah. Kan dia orang Islam, ya cuma ya profesinya begitu. Apakah belum sampai waktunya orang itu takut kepada Allah? Ini nggak hadir majelis ya, anjak. Dia dengar, tersentuh. Al-an ya Allah, sekarang saya mau balik kepadamu. Saya tidak mau lagi bersalah. Di situ dia taubat. Akhirnya beliau masuk ke termasuk imam tasawuf. Ya waktu juga yang membatasi kita doakan semua yang hadir. Semoga iman kita bertambah. Yaitu mahabbah. Kalau kita mau tanya apa sih katanya nambah iman. Di saat hati kita ada penambahan cinta, udah itu nambah iman. Tambah agak jauh dikit berarti imannya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.